10 atau belasan tahun yang lalu kita memiliki pengalaman bagaimana media menciptakan. Assalamualaikum, good morning, selamat pagi. Belakangan ini lagi marak ya orang membicarakan masalah Kang Deddy Mulyadi, yaitu Gubernur Jawa Barat. Media tempe ya kan banyak tuh memberitakan masalah Kang Deddy Mulyadi. Mereka menyamakan Deddy Mulyadi dengan Bapak Jokowi. Anak ini ya seorang anak muda menyindir Deddy Mulyadi dan Bapak Jokowi. Kata dia, 10 atau 11 tahun yang lalu kita memiliki pengalaman bagaimana media mencitrakan seseorang dengan begitu gegap gempita, kemudian kita memujanya, kemudian kita menjadikan dia sebagai pemimpin. Maksudnya Pak Jokowi. Dia bilang seolah-olah pemimpin yang jujur, merakyat, penuh dengan prestasi. Tapi ternyata dalam 10 tahun ini kita melihat kebohongan. Anak muda, kebohongan yang mana yang dilakukan Jokowi? Jokowi adalah pemimpin yang jujur, yang merakyat, yang membangun negara Republik Indonesia ini. Terus kau bilang di mana-mana prestasi-prestasi yang ditunjukkan ternyata kebohongan semata. Kebohongannya yang mana? Anda harus menjabarkan apa saja kebohongan Bapak Joko Widodo. Dan apakah hari ini kita akan mengulanginya? Maksudnya Deddy Mulyadi. Deddy Mulyadi ini besar kemungkinan ya kan akan menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Jadi sebelum itu terjadi, mereka ya yang takut junjungannya kalah, maka mereka sekarang menggoreng isu tentang Deddy Mulyadi. Kata dia, kita akan melihat kehebatan seorang tokoh, seorang yang mencalonkan sebagai pemimpin negeri dengan hanya melihat konten-kontennya di sosial media. Lah, justru melalui media sosial media orang mengenal ya Deddy Mulyadi. Banyak rakyat Indonesia ini ya yang mencintai Deddy Mulyadi. Kata dia, bagaimana dia masuk ke gorong-gorong, bagaimana dia masuk ke got. Dia masuk ke gorong-gorong karena dia merakyat. Apa salahnya seorang pemimpin ikut ya bekerja sama dengan masyarakat, ikut masuk ke gorong-gorong? Itu bukan pencitraan, itu hati nurani. Kata dia, bagaimana ya berdiskusi dengan orang miskin, yang itu semua settingan. Itu kan perasaan kau aja settingan. Deddy Mulyadi melakukannya ya dengan ikhlas karena dia bukan dari keluarga orang kaya. Dia tahu macam mana sakitnya orang miskin. Makanya Deddy Mulyadi begitu dekat dengan masyarakatnya, khususnya orang yang miskin. Kok nggak lihat? Ya, Deddy Mulyadi banyak membantu masyarakat Jawa Barat. Pakai uang pribadi, bukan pakai uang negara. Salahnya di mana? Apakah kita akan dibentuk dengan cara yang seperti itu? Memang Indonesia ini harus dibentuk dengan cara seperti itu. Biar pemimpin di Indonesia ini ya langsung terjun ke masyarakat. Selama ini yang memimpin negara Republik Indonesia ini sebelum Joko Widodo tidak ada yang pernah terjun langsung ya ke masyarakat, melihat masyarakat miskin, merasakan penderitaan orang miskin, baru Jokowi. Dan ini menyusul Deddy Mulyadi. Apakah kemudian kita akan membangun negeri ini dengan pencitraan yang semacam itu? Itu bukan pencitraan. Ya, itu hati nurani yang bekerja. Kalaupun para pembenci menganggapnya itu pencitraan, ya sebaiknya kusarankan buang penyakit hati. Dia bilang ini sungguh sangat memprihatinkan. Ini tak ada yang memprihatinkan. Yang memprihatinkan itu hati kau. Ya, kedengkian kau itu. Kalian belum lagi ya kan bertanding dengan Deddy Mulyadi. Udah semua media tempe ya jor-joran tuh mengkritik Deddy Mulyadi. Kenapa takut kalian? Seandainya Prabowo Subianto tidak mencalonkan diri di tahun 2029 nanti ya, saya pribadi berharap Gibran Rakabuming Raka dan Deddy Mulyadi yang akan maju menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia ini. Kata dia, kita perlu menemukan
cara pandang baru tentang citra dan branding dari seorang yang akan menjadi pemimpin kita. Cara pandang baru yang mana? Pemimpin yang mana yang kau mau? Pemimpin yang dari masjid ke masjid, ya, ceramah, yang isi ceramahnya hanya sindir-menyindir. Indonesia membutuhkan orang yang tahu bekerja, bukan tahu berbicara. Jadi buat kalian semua pembenci Bapak Jokowi dan pembenci Deddy Mulyadi, ya, siap-siap bertempur di 2029. Mudah-mudahan ya, seandainya Bapak Prabowo Subianto tidak lagi mencalonkan diri menjadi presiden di tahun 2029, saya berharap Deddy Mulyadi bisa dipasangkan dengan Gibran Raka Buming Raka. Maka Indonesia ini akan maju ke depannya karena pemimpinnya tahu penderitaan rakyat miskin. Bukan pemimpin yang dari masjid satu ceramah ke masjid yang lain hanya menebar, ya kan, sindiran sana sini. Kita tak perlu, ya kan, pemimpin yang merasa dirinya perasaan alim tapi yang keluar dari mulutnya cuman sindiran.